Setelah nonton video ini, kalian bakal tahu nih guys, gimana strateginya bisa bikin konten kita itu rame terus, dan juga subscribersnya nambah terus setiap hari. Dan yang paling penting adalah kita bisa gajian rutin setiap bulannya seperti ini. Mau tahu strateginya? Yuk sama-sama kita akan bahas secara lengkap di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel tutorial. Nah, buat teman-teman YouTuber pemula di video kali ini, saya akan kembali hadir ya untuk memberikan informasi, memberikan edukasi buat teman-teman YouTuber pemula yang masih belajar ya untuk membangun channel YouTube teman-teman. Dan juga masih terus berjuang ya untuk mendapatkan viewers ataupun juga subscribers di channel YouTube teman-teman ya. Nah, seperti biasanya di channel tutorial ini akan terus memberikan edukasi ke channel YouTuber pemula, dan buat teman-teman YouTuber pemula yang ingin belajar ya bagaimana cara membangun channel YouTube teman-teman itu dengan benar dan juga tanpa teman-teman khawatir ya akan terkena klaim hak cipta ke depannya, ataupun juga teman-teman yang tanpa khawatir ya usaha teman-teman yang sudah teman-teman keluarkan selama itu nantinya akan sia-sia karena teman-teman melakukan kesalahan-kesalahan yang itu tidak teman-teman tersadari ya dari teman-teman membuat channel seperti itu ya. Nah, di sini saya akan membahas ya channel miliknya Ahmad Yani 525 official ini teman-teman ya. Nah, semoga dari pembahasan channel ini ya ini teman-teman bisa mendapatkan poinnya, teman-teman bisa mendapatkan gambaran pencerahan ya terkait apa saja yang mungkin bisa menjadi kendala dari channel Ahmad Yani ini, ataupun juga mungkin buat teman-teman yang memiliki kesamaan perlakuan channel ya, dan juga apa yang perlu kalian lakukan ke depannya ya ketika kalian juga mungkin memiliki kesamaan tipe channel seperti ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya untuk channel Ahmad Yani 525 official ini memang secara perolehan subscribersnya ini sudah lebih dari 1000 subscribers ya. Ini sudah memiliki 1900-an ya subscribersnya, dan juga dari total video yang di-share di sini ini memang sudah cukup banyak juga teman ya. Ini sudah sebanyak 327 video ya dari total secara keseluruhan video yang sudah di-share di channelnya ini. Memang ini ada dua kategori ya videonya, ini ada kategori video short dan juga ada kategori video yang berdurasi panjangnya ya. Nah, di sini kita akan bahas teman-teman ya, karena ini ada dua pilihan ya untuk kategorinya, ada video short dan juga ada video yang berdurasi panjang. Sebenarnya dari dua kategori ini bisa semua ya teman-teman ya untuk dimonetisasi, untuk bisa didapatkan penghasilannya dari video short juga bisa, dan juga dari video berdurasi panjang juga bisa. Nah, namun syaratnya ini berbeda. Kita dimana untuk video short ini ya kita harus mengumpulkan minimal 10 juta views ya dari secara keseluruhan itu dalam 3 bulan terakhir ya, agar channel kita ini bisa memenuhi syarat ya untuk dilakukan peninjauan oleh pihak YouTube ya. Nah, nanti setelah ditinjau apakah channel kita itu nanti layak untuk dimonetisasi atau tidak, itu nanti YouTube yang memutuskan gitu ya. Nah, kemudian juga kita juga bisa memonetisasi channel kita dari jalur video yang berdurasi panjangnya. Nah, untuk konten yang berdurasi panjang teman-teman ya itu biasanya agak sedikit lebih agak sedikit lebih berat ya untuk mendapatkan viewersnya ya dibanding dengan video short ya. Biasanya video short itu ketika kita membuat konten itu yang sekalinya konten itu sudah direkomendasikan aja, biasanya itu akan lebih mudah ya untuk mendapatkan viewsnya, dan juga perolehan subscribersnya itu biasanya akan lebih cepat ya dibanding kita membuat konten yang berdurasi panjang. Nah, tetapi karena ini perlakuannya sama saja ya, baik itu video short ataupun juga video berdurasi panjang, di sini tinggal kita memilih saja apakah kita ingin memilih ataupun konsisten ke konten short atau konten yang berdurasi panjang seperti itu ya. Oke, dari channelnya Ahmad Yani ini kalau kita lihat di sini teman ya, untuk konten yang berdurasi panjangnya di sini memang secara ini memang baru ada 4 video saja ya, dan mungkin secara isi ini lebih ke konten daily vlog gitu ya. Nah, daily vlog ini yang berbagi aktivitas keseharian ya, ataupun juga aktivitas-aktivitas yang mungkin itu bersama keluarga, lagi jalan-jalan ataupun apapun itu ya, yang intinya itu adalah aktivitas keseharian si pemilik channel ini yang mungkin akan di-share ke calon penontonnya. Nah, beratnya teman-teman ya untuk konten yang seperti ini ya, untuk konten daily vlog seperti ini ya, ini berat sebenarnya. Kenapa? Karena kita harus memberikan kepuasan pada penonton itu ya dengan mungkin banyak informasi yang harus kita share, banyak yang mungkin kita sendiri ya, kita sebagai kreatornya itu harus meyakinkan penonton itu untuk tertarik nih, untuk betah menonton video kita. Ya, nah jadi kalau kita membuat kontennya itu yang flat, yang monoton gitu ya, biasanya penonton itu akan meninggalkan konten kita. Mereka tidak akan tertarik, jangankan untuk menonton video kita, untuk mengklik konten kita saja itu akan sangat susah gitu teman-teman ya, untuk tipe konten daily vlog seperti ini. Ya, apalagi kita bikin kontennya itu yang tidak ada kayak semacam apa sih yang bisa dipetik dari konten itu,
manfaat apa sih yang bisa penonton kita dapatkan dari setelah mereka menonton video kita, kan gitu. Ataupun juga hiburan apa sih yang akan penonton kita itu dapatkan dari setelah mereka menonton video kita. Nah, untuk konten-konten vlog seperti ini gitu ya, untuk daily vlog seperti itu, ketika kita tidak mampu memberikan sesuatu yang menarik ya pada konten kita, itu biasanya penonton akan memilih untuk meninggalkan konten kita ya, atau bahkan mereka tidak tertarik untuk mengklik sama sekali ya konten kita. Nah, jadi ini beratnya teman-teman ya, ada tantangannya yang harus kita penuhi dari konten-konten vlog seperti ini. Ya, mungkin juga ya, misalkan kita ingin ngajak anak kita jalan-jalan nih, untuk yang seperti ini ya, ngajak jalan-jalan gitu ya. Nah, yang pertama yang akan dinilai oleh orang, calon penonton kita itu ya, kita itu siapa gitu ya. Nah, kita itu siapa, dan kemudian juga orang-orang nggak peduli biasanya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Itu yang biasanya yang faktanya ya terjadi di lapangan. Kita akan sulit. Nah, terkecuali kita mengajak anak kita itu jalan-jalan, tetapi mungkin anak kita ini tadi ya, anak kita ini orang yang aktif, orang yang mungkin memiliki memiliki keunikan seperti itu ya, dari tingkah lakunya yang mungkin yang bisa membuat penonton tadi menjadi lebih merasa wah lucu nih anak gitu ya, merasa kagum dengan aktivitas ataupun celotehan-celotehan anak kita gitu ya. Nah, itu biasanya akan membantu konten kita ini membuat penonton itu tertarik untuk menonton video kita. Karena kenapa ya, mungkin banyak juga gitu ya teman-teman ya, konten-konten yang tiba-tiba ada aja gitu ya, konten-konten yang viral ya, dari anak-anak, dari hanya konten sekedar konten jalan-jalan ataupun konten apapun itu ya gitu ya, yang tiba-tiba sebenarnya konten itu tidak perlu dipersiapkan gitu ya, konten yang terlihat asal-asalan saja tiba-tiba viral ya, tiba-tiba banyak viewersnya. Karena kenapa? Karena memang ada sesuatu yang uniknya dari konten itu ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau kita hanya seperti ini saja ya, yang itu masih kita anggap sebagai konten yang flat ya, yang monoton gitu ya, yang tidak ada memberikan sesuatu yang menarik gitu ya pada penonton kita, itu biasanya akan ditinggalkan oleh penonton kita. Dan itulah yang menjadi kesulitan kita teman-teman ya. Kita di sini berbicara faktanya saja gitu ya, kita berbicara fakta di lapangan, ketika mungkin ya ini bukan menjadi rahasia umum lagi gitu ya teman-teman ya, ini bukan menjadi rahasia lagi, dan ini sudah banyak ya teman-teman yang sudah membuktikan sendiri ya, dari teman-teman YouTuber pemula yang begitu membuat konten. Mungkin teman-teman berpikir, kenapa kok nggak ada yang nonton, kenapa kok nggak ada yang mau ngasih like ataupun juga yang mau ngasih komentar gitu ya, padahal kita udah bikin konten, padahal katanya YouTube ini adalah platform yang sangat luas gitu ya, kita bisa bagikan konten, kita bisa bikin konten, kita bisa upload video, dan konten kita ini bisa ditonton oleh siapa saja gitu ya, oleh seluruh dunia gitu ya. Nah, itu tidak meskipun ini dibuat untuk diakses, bisa diakses di seluruh dunia ya, tidak serta-merta juga begitu kita upload video, konten kita akan bisa ditonton oleh seluruh pengguna YouTube di dunia ini ya. Tentu ini nantinya YouTube akan mencarikan target viewersnya ini ke tempat-tempat tertentu gitu ya, ke calon target penonton tertentu gitu ya. Belum lagi kalau konten kita ini tadi tidak mendapatkan respon yang baik baik itu dari para subscribers kita ataupun dari para penonton, yang begitu mereka mengklik video kita, mereka akan menonton video kita dalam durasi yang panjang, YouTube nanti akan sulit untuk merekomendasikan video kita. Biasanya seperti itu ya, karena YouTube juga memiliki sistem penilaian seperti itu. Nah, ketika teman-teman yang mungkin merasa susah gitu ya untuk membangun channelnya itu dari jalur video berdurasi panjang seperti ini, ya kalian bisa memiliki opsi kedua, yaitu dengan membuat konten video short ya, seperti ini. Nah ya, untuk channelnya Ahmad Yani ini sebenarnya ini sudah ada clue teman-teman ya. Ketika merasa susah untuk membuat channel ya, mengembangkan channelnya ini dari jalur konten yang berdurasi panjang, ini kan sudah ada clue dari konten shortnya. Nah, dari konten short ini juga sebenarnya ini sudah mulai ada teman-teman ya, sudah mulai ada clue-nya juga gitu ya. Namun mungkin ini belum disadari saja oleh si pemilik channel ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, ada perbandingan konten ya yang ada di channelnya ini. Yang kalau kita lihat di sini ya, saya akan scroll ke bawah terus. Nah, dari konten-konten sebelumnya ya, dari konten-konten yang sudah sering diupload ya, kalau kita bilang seperti itu, yang sudah sering diupload di channel ini mengupload konten-konten aktivitas yang mungkin yang tadi ya, aktivitas dari daily vlognya tadi, kemudian juga yang mungkin hanya sekedar mengupload konten anaknya saja gitu ya, aktivitas anaknya saja di rumah gitu ya, aktivitas bermain anaknya di rumah gitu ya, seperti ini. Ini kan kalau kita lihat ya, untuk perolehan view-nya ini masih sangat rendah sekali ya, masih sangat minim sekali, masih di angka 150-an, 120-an, kemudian juga ini masih di angka ratusan lah ya gitu ya.
Walaupun ada konten yang ditonton ribuan ya, itu mungkin hanya beberapa saja ya, tidak secara keseluruhan dari konten-kontennya ini juga gitu ya. Nah, dari sini kita bisa buat perbandingan ke konten yang jauh lebih menarik dari konten sebelumnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ini sudah ada tambahan kucing-kucing ya, gambar-gambar kucing yang lucu, yang menarik, yang unik, yang itu bisa dihasilkan dari AI. Ya seperti itu. Nah, meskipun memang ini ada kombinasi ya, ada campuran antara gambar kucing dan juga ditambahkan juga lagi gambar video anaknya gitu ya. Nah, ini setidaknya sudah ada sentuhan yang bisa membuat kontennya ini menjadi lebih menarik dari konten sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk konten yang terbaru ya, di sini ya di-upload ini sudah mendapatkan view 10.000 kali. Ya, kita lihat nih. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini ada konten yang dihasilkan dari AI ya. Di gambar-gambar ini dihasilkan dari AI, ataupun juga mungkin si pemilik channel ini yang memang membuat konten ini secara pribadi gitu ya, yang membuat konten ini secara secara original gitu ya. Ya, beliau yang mencari gambar-gambar AI-nya, ataupun juga beliau yang menambahkan narasinya di sini ya. Kemudian di sini ditambahkanlah dikombinasikan dengan video anaknya ataupun gambar anaknya di sini ya, ketika mendesain video ini ya, ketika mengedit video ini. Nah, ini sebuah usaha yang sudah bagus teman-teman ya. Ini sebuah usaha yang sudah jauh lebih menarik daripada usaha sebelumnya yang dimana hanya sekedar membagikan konten-konten anaknya saja. Nah, jadi dari clue yang seperti ini ya, dari cara yang seperti ini sebenarnya ini tinggal diteruskan saja ya. Kalau kita lihat di sini ini sudah mendapatkan view sebanyak 10.000 kali nih ya. Untuk durasi uploadnya kapan ya? Kapan video ini diupload, kita lihat di sini. Nah, 18 Mei ya. Artinya baru 1 hari ya, baru 1 hari video ini dibuat. Ini saya buat konten ini pada tanggal 19 Mei ya. Dan video ini diupload di channelnya Ahmad Yani ini tadi pada tanggal 18 Mei. Ini sudah mampu mendapatkan perolehan view sebanyak 10.000 view ya di sini ya untuk konten yang ini ya. Nah, kalau teman-teman ya disadari ya, atau bahkan si pemilik channel ini sendiri menyadari ya, artinya untuk mendapatkan view, untuk mendapatkan subscribers yang jauh lebih mudah ya daripada sebelumnya, ya harus membuat konten seperti ini. Ya seperti itu ya. Nah, ini saya berani meyakinkan ya, dari perolehan 10.000 view ini pasti akan ada subscribers yang masuk ke channelnya ini secara murni ya. Secara murni ini bisa langsung dicek sendiri ya oleh si pemilik channel ini. Ini sudah bisa langsung dibuktikan sendiri ke analitik dari video ini ya. Nah, berapa banyak sih perolehan subscribers dari video ini? Karena ini video ini subscribers itu diperoleh secara murni tentunya ya, tanpa perlu kita melakukan sub for sub, tanpa perlu kita melakukan berkunjung ke sana ke sini, itu semua ya. Nah, dari cara yang seperti ini yang perlu teman-teman terapkan. Jadi ini sebenarnya sudah ada clue teman-teman ya untuk channelnya Ahmad Yani ini, atau bahkan teman-teman yang juga mungkin kebetulan ya sampai dengan saat ini masih merasakan kesulitan ya, namun teman-teman bingung gitu ya, aduh gimana nih caranya biar konten saya ini naik, gimana sih caranya agar channel saya ini naik gitu ya. Nah, salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan yang saat ini ya, yang saat ini sedang berkembang gitu ya teman ya, dimana konten-konten AI ini biasanya saat ini tuh lagi banyak-banyaknya ya yang yang menyukainya ya, konten-konten AI ini. Nah, tidak salahnya teman-teman ya kita ikut nimbrung di perkembangan teknologi yang saat ini sedang pesat gitu ya teman-teman ya. Nah, dengan memanfaatkan konten-konten AI ini. Nah, apalagi teman-teman ya, kalau kita lihat di sini ya, untuk kontennya ini kan kucing ya, memang konten kucing yang dihasilkan dari AI. Namun ini kan uniknya menggunakan ya, kucing ini mengenakan baju yang seolah-olah mengenakan baju dan celana ya, berpakaian ini pakaian bendera Palestina ya, seperti itu ya. Nah, ada beberapa ya konten-kontennya ini yang dari kucingnya ini memakai bendera Palestina, kemudian juga ini ada bendera Israel, yang dimana teman-teman ya, untuk negara Palestina ataupun juga Israel ini kan sedang menjadi perhatian dunia gitu ya. Nah, dimana tentunya ya, untuk ketika konten ini direkomendasikan, ini nantinya akan jauh lebih menarik ya, akan lebih menarik perhatian dari para pengguna YouTube seperti itu ya, ataupun para pengguna short seperti itu. Kenapa konten ini biasanya akan lebih mudah mendapatkan rekomendasi, akan lebih mudah mendapatkan viewersnya.
Nah, kemudian ya kalau kita lihat di sini, Bang, kenapa kok ada 5 view-nya, yang ini juga ada 11 kali view-nya, kok kenapa nggak langsung rame aja gitu ya? Kok kenapa nggak langsung tiba-tiba semuanya ini bisa dapat puluhan ribu view aja gitu ya? Kenapa kok masih ada yang 5 view? Apa memang ini nggak bisa gitu, nggak bisa berlaku ke semua konten gitu ya? Nah, untuk konten ini ya teman-teman ya, sebenarnya ini nggak usah terlalu dipusingkan gitu ya teman-teman ya, karena untuk hari ini ya, mungkin ini umurnya masih berapa nih, kita lihat ya, ini uploadnya tanggal berapa video ini. Nah sama ya, tanggal 18 juga ya. Nah mungkin ketika konten ini baru diupload, baru sehari lagi ya ini umurnya ya untuk konten ini, ya mungkin saat ini masih 5 view ya, 5 kali ditonton. Siapa tahu 3 hari kemudian, seminggu kemudian, konten ini sudah bisa tembus di angka ribuan juga gitu ya teman-teman. Makanya ini mumpung channelnya ini sudah mendapatkan rekomendasi ya, algoritma dari channel ini sudah mulai terbentuk, ya udah difokusin aja nih untuk konten-konten seperti ini ya. Nah siapa tahu juga teman-teman ya, dari konten yang ini nih 10.000 view, siapa tahu sebulan kemudian sudah mendapatkan jutaan kali ya, atau bahkan sudah mampu dari satu konten saya itu sudah mampu tembus ke 10 juta view gitu ya. Nah artinya ketika kalau misalkan konten ini sudah tembus ke 10 juta view, bulan depan sudah bisa diajukan monetisasi channelnya ini ya, dan bulan depannya lagi itu sudah bisa langsung gajian teman-teman ya. Nah jadi teman-teman harus pandai-pandai membaca peluang ya, harus pandai-pandai membaca peluang, karena YouTube saat ini juga untuk channelnya Ahmad Yani ini juga sudah memberikan clue. Dan juga mungkin buat teman-teman ya yang saat ini kebetulan tertarik juga nih untuk membuat konten-konten seperti ini, atau bahkan buat teman-teman yang mungkin sudah mumet gitu ya, sudah bingung gimana cara bikin konten, gimana cara bikin channel teman-teman itu naik, ya kalian bisa memanfaatkan konten seperti ini. Kalian bisa memanfaatkan membuat konten-konten seperti ini ya, konten-konten AI. Karena saya juga sudah pernah teman-teman ya membahas ya untuk membuat konten-konten seperti ini, dan ini cepet banget teman-teman ya untuk membuat konten seperti ini. Naik subscribernya itu cepet banget, karena saya juga sudah sering bereksperimen ya, saya juga sering banyak sekali ya sudah membuat channel ya. Dan untuk pembuatan konten-konten seperti ini bikinnya itu gampang, subscribersnya itu gampang naik, dan juga viewersnya itu tinggi teman-teman ya. Untuk konten short saja, fokuskan ke konten short saja. Namun memang ya sampai dengan saat ini untuk konten saya yang saya bagikan konten-konten coaching seperti ini sudah di ban ya. Karena kenapa? Karena kemarin saya itu pernah mengupload ya kontennya itu yang memang secara gambarnya ini agak sensitif ya. Ada anak, saya kombinasikan dengan anak kecil yang itu sedang menangis, kemudian ada bangunan-bangunan, reruntuhan bangunan gitu ya. Nah, YouTube mendeteksi itu dan menganggap konten tersebut tidak layak gitu ya, dan akhirnya channel saya itu di-ban gitu ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman silakan saja ya mulai untuk mencoba cara seperti ini, karena ini sudah bisa dibuktikan dari channelnya Ahmad Yani ini juga gitu teman-teman. Jadi ini saya tidak berbicara omong-omong doang gitu ya, saya berbicara secara buktinya ya, secara realnya saja gitu ya. Dan saya akan mengatakan kalau memang misalkan channel ini berbahaya, saya akan katakan ini bahaya gitu ya. Jadi saya tidak akan menjebak kalian, saya tidak akan hanya sekedar menganjurkan tanpa perlu membuktikan secara saya sendirinya gitu ya. Nah untuk konten seperti ini, sepanjang kalian membuat konten ini ya tidak menggunakan gambar-gambar yang terlalu sensitif ya, ini akan bisa saja ya terus bisa direkomendasikan oleh YouTube konten-kontennya, dan juga nantinya akan bisa tetap lolos monetisasi ya, sepanjang kalian mampu membuat konten ini lebih menarik saja gitu teman ya. Nah jadi untuk channelnya Ahmad Yani 525 ini ya, semoga ini bisa memberikan pencerahan ya untuk channelnya ini ya. Jadi ini tadi kan ada 2 kategori ya, ada kategori video yang bersih panjang dan juga ada kategori video short ya. Nah jadi tinggal dipilih saja apakah ingin meneruskan konten yang bersih panjangnya atau konten shortnya saja gitu ya. Karena ini ada 2 pilihan yang bisa sama-sama menghasilkan uang juga ya dari YouTube-nya ini. Nah, tapi ingat ya, perlu diingat ya untuk konten shortnya ini, karena ini menggunakan gambar AI, dan ini konten ini ya ada unsur-unsur sensitifnya ya, dengan menggunakan bendera Palestina seperti ini ataupun juga Israel seperti ini, dan juga ditambahkan juga nantinya ada ekspresi-ekspresi dari kucing yang agak sensitif ya. Ini harapan saya jangan menggunakan gambar-gambar, meskipun itu di generate dari AI, jangan menggunakan gambar yang terlalu sensitif ya. Dikhawatirkan nanti YouTube nanti akan mendeteksi konten ini sebagai konten yang membahayakan seperti itu ya, atau menyebarkan
informasi-informasi yang itu dianggap membahayakan seperti itu ya. Nah, jadi ambil saja gambar-gambar yang seperti ini, jangan yang terlalu sensitif ya, walaupun kucingnya ini menggunakan bendera-bendera Palestina ini ya nggak apa-apa, asal jangan terlalu jangan terlalu sensitif lah ya, kontennya itu jangan mengandung unsur kekerasan lah di dalam gambarnya itu ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi pencerahan dan semoga kedepannya channel ini terus bisa berkembang, dan juga mungkin buat teman-teman yang tertarik ya untuk memberikan dukungan ke channelnya Ahmad Yani 525 Official ini, silahkan untuk datang ya ke channel ini, kemudian berikan subscribe seperti ini ya. Semoga seluruh informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan teman-teman yang ingin mencoba peruntungan seperti ini silahkan teman-teman coba ya, jangan hanya menjadi penonton saja. Teman-teman mulai sekarang harus merasakan yang namanya bisa gajian setiap bulan dari YouTube ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.